Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Jayanti, NPM 23640048 dari kelas 6B Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggota Putri Dwi Jayanti, Ditara Dautul Jannah, Diki Sofyan, dan Hesti Martini yang akan mempresentasikan tutorial pembuatan HMS dan juga Hackrest. Yang pertama, kita akan membuat tutorial HMS terlebih dahulu. Pertama-tama yaitu kita membuat file, lalu klik new, lalu kita memberi nama file kita sesuai nama kelompok, lalu default, unit system, pilih metrik, lalu create. Selanjutnya ke komponen, create komponen, lalu basing model. Kita membuat basing 1, create, lalu pada basing model kita klik, pada kita menambahkan polygon, select, lalu kita add lagi untuk menambahkan polyline. Lalu untuk mengubah warna, kita ke draw properties, kita ubah polygonnya menjadi warna bebas. Lalu untuk polyline, kita juga ubah warnanya sesuai warna yang diinginkan. Kita apply dulu untuk melihat, klik OK. Selanjutnya yaitu untuk menambahkan subbasin, setelah kursornya menjadi plus, kita cari titik 3 yang akan kita tempatkan untuk subbasin 1, subbasin 2, subbasin 3, dan subbasin 4. Setelah keempat subbasinnya selesai, kita ke Johnson. Kita tentukan Johnson, pilih grid, Johnson 2, Johnson 3. Setelah selesai, kita membuat sync. Lalu kita akan menghubungkan subbasin ke Johnson. Untuk subbasin 1, kita hubungkan Johnson 1. Kita klik perubahan masing-masing. Untuk subbasin 2, untuk downstream-nya ke Johnson 1 juga. Lalu untuk subbasin 3 dan stringnya ke Johnson 2. Lalu untuk subbasin 4 kita hubungkan ke Johnson 3. Selanjutnya yaitu kita membuat elemen saluran Johnson 1 ke 2. Lalu kita grid untuk grid 1, lalu Johnson 2 ke Johnson 3, kita klik lagi ke Johnson 3 ke 1. Setelah itu yaitu kita akan menghubungkan Johnson. Untuk channel 1 kita hubungkan ke reach 1 karena sambungan ini untuk 2 kita hubungkan ke reach 2, dan untuk juga kita hubungkan ke packs kita, lalu kita ke packs juga. Selanjutnya yaitu kita mengisi subbasin scan area. Nah,
mengisinya ini kita menggunakan data-data dari DAS. Lalu untuk cross method kita ganti ke SJS card number untuk transform. Metodenya kita ganti ke SS unit card, dan untuk base flow-nya kita nonaktifkan. Lalu selanjutnya untuk kelas kita nambahkan sesuai, dan untuk interviewnya kita dan untuk elektriknya dari tabel yang ada di Excel. Selanjutnya ke subbasin 2 seperti melihat tabel di Excel dulu, kita isi ke area, lalu kita ganti last method lagi dengan SJA sama seperti tadi, dan transfer metodenya ada unit juga dan base-nya lalu kita isi last. Untuk transfer bagiannya kita lihat di data yang ada di Excel. Lalu kita ganti last method dan transfer method seperti tadi, sama yaitu SJS, dan untuk base-nya 0. Lalu untuk close-nya seperti tadi, untuk kita ganti dan interview-nya kita ganti, transfernya juga kita ganti, dan base flow-nya kita 0. Lalu kita print class seperti tadi, number-nya kita ganti dan input-nya kita ganti. Kita ambil dari data yang ada di Excel, di copy satu per satu. Di sini saya mau melanjutkan penjelasan dari teman saya, Putri Dwi Jayanti. Untuk R1 pada bagian downstream kita pilih Johnson 2, dan routing method kita pilih maksimum dan yes. Dan di bagian routing untuk nilai maksimum K, kita tulis nilainya sebesar 0,15. Kemudian untuk muskimu X-nya kita tulis nilainya sebesar 0,5. Pada result ini nilai parameter muskimum K 5,67, sedangkan untuk maksimum X diatur sebesar 0,15. Hal ini mengasumsikan aliran bergerak secara translasi murni tanpa peredaman. Lakukan hal yang sama dan juga untuk RES 2 dan juga RES 3. Setelah itu kita klik menu komponen. Setelah itu kita
klik menu komponen. Pada menu komponen ini, lalu kita klik meteorologi, model manager. Lalu kita klik new dan kita beri nama Met1. Kemudian klik kemudian kita klik menu komponen lagi. Pada bagian ini kita klik lagi control specification. Kemudian kita pilih menu dan kita beri nama control 1. Kemudian kita klik. Untuk selanjutnya kita pilih komponen lagi. Lalu bagian time series data manager kita klik di sini, lalu klik new dan kasih nama, contohnya GG1. Lalu pilih, setelah itu kita klik pada bagian Met1 yang ada tanda hujannya seperti ini. Selanjutnya kita pilih samping meteorologi, model ada e-basin. Kita klik basin ini, lalu pada bagian basin 1 kita pilih yes. Pada bagian subbasin 1 kita pilih yang GG1. Pada bagian subbasin 2 kita pilih juga GG1. Pada subbasin 3 kita pilih juga GG1. Dan pada bagian subbasin 4 kita pilih GG1. Dan pada subbasin 5 kita juga pilih GG1. Selanjutnya kita scroll ke bawah dan pada menu GG1 kita klik. Kemudian di bawah GG1 kita klik di sini yang ada tulisan 1 Januari. Lalu data kita sesuai dengan start data. Di sini kita menggunakan 1 Januari 2016 dengan start waktunya 00.00. Lalu di sini kita tulis untuk end data-nya dan atau data berakhirnya ada di 2 Januari 2016. Untuk end time-nya juga ditulis 00.00. Selanjutnya pada bagian tabel kita klik. Lalu di sini untuk waktunya di 1 Januari 2016 di waktu 00.00 kita kosongkan. Pada bagian 1 Januari 2016 di sini di waktu 01.00 kita tulis 120. Kemudian untuk waktu di bawahnya dan untuk datanya start data kita tulis 1 Januari
2016. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Esti Martini, NPM 23640046 dari kelas 6B Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya untuk pekerjaan UAS Applikom. Nah, di sini saya membuat tutorial 2D di Hexcraft. Yang pertama, saya klik file. Pada file, lalu saya klik new project. Setelah itu, di sini kita dapat menyimpan filenya di dokumen tersendiri. Di sini saya telah membuat filenya. Nah, kita tinggal masukkan untuk penyimpanan dokumennya. Lalu kita beri nama file dokumennya. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, saya klik option untuk mengganti dari US Customary menjadi Sistem Internasional Metric System. Lalu kita klik OK, lalu yes. Selanjutnya saya ingin membuat rasternya. Di sini untuk menambah terrain, saya klik New Terrain. Lalu saya klik yes. Selanjutnya diklik OK. Nah, selanjutnya saya klik tambah plus untuk menambah terrain. Lalu filenya untuk menyimpan pada terrain tadi di open ya teman-teman. Lalu kita klik yes dan create. Jika sudah diklik, maka muncullah rasternya teman-teman, seperti pada gambar. Selanjutnya, untuk membuat geometric data, kita perlu memunculkan rasternya. Sini saya klik di background layer on seismic. Lalu saya akan membuat garis untuk datanya. Nah, di sini saya menyimpan filenya jadi Hexcraft tadi. Saya klik lalu di OK. Nah, setelah muncul seperti ini teman-teman, kita gambar garis sesuai terrainnya. Kita usahakan garisnya tidak berada di luar terrainnya ya teman-teman. Kita gambar satu persatu dengan hati-hati. Lalu untuk memberhentikan garisnya, kita klik 2 kali pada touchpad. Nah, lalu kita beri nama untuk gambar tadi teman-teman. Lalu saya ingin mengedit 2 dimensi flow areanya. Di sini saya klik Generate Computation, lalu pilih Point on Regional. Nah, spacing DX-nya kita isi 100 dan D-nya juga kita isi 100. Lalu Generate Point 2D Flow. Jika sudah muncul seperti ini, maka sudah berhasil diinput ya teman-teman. Selanjutnya saya ingin membuat daerah hulu atau DC Lines-nya. DC Lines ini daerah hulu teman-teman. Nah, kita klik di situ di icon DC Lines. Kita gambar seperti tadi.
Lalu saya memasukkan namanya di kolom yang tersedia. Setelah itu kita klik OK ya teman-teman. Selanjutnya saya ingin unstudy flow data. Pada unstudy flow data di sini saya klik flow hidroga. Nah, data di sini, data debit di sini kita dapat dari data HMS yang telah kita buat sebelumnya teman-teman. Kita tinggal masukkan lalu open. Nah, pada sisi kiri akan muncul basin dan subbasinnya teman-teman. Di sini saya run dulu HMS-nya, lalu saya copy. Selanjutnya saya masukkan ke data Hackcrash teman-teman. Setelah di input data debitnya, baik, melanjutkan dari Hesti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Rotatilzana dengan NPM 23640038 dari kelas Teknik Sipil 6B. Langsung saja, setelah unstudy flow data, kita jangan lupa klik save. Setelah itu kita masuk ke unstudy flow analysis yang ada di situ, kita centang semua. Dan untuk starting time dan juga ending time-nya itu kita mulai pada pukul 00 hingga 23.00, dan untuk tanggal dan juga tahunnya
juga kita juga bisa melihat alirannya mengalir dari Google Satelit dan juga Google Map dengan cara klik project, pilih send projection. Google Satelit dan juga Google Map-nya dengan cara klik project, lalu add imaginary, lalu klik Google Satelit dan juga Google Map-nya. Jangan lupa kita klik OK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.